drill, ini yang disebut 4-gate entry. Jadi teknik untuk masuk di cisau. Jadi ini bukan korsau, bukan cisau bebas, bukan sparring, dia hanya drill saja. Jadi untuk pemula, pas waktu mereka belajar cisau menuju ke korsau. Korsau itu dia cisau random, dia ada serangan. Kalau cisau biasanya yang disebut cisau itu dia cuma teknik leketan, cara rolling ataupun misalnya dia rasain tenaga. Nah kalau itu sudah lewat, kita masuk cara entry-nya, jadi cara memasukkan suatu serangan. Kenapa disebut teknik 4 pintu? Karena ini konsep di Wing Chun. Jadi tubuh ini kita bagi 3, jadi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah kita sebut sampan, ya, 3 level, 3 tingkatan ya, sampan. Terus tubuh kita ini dibagi 2 lagi di center line, jadi ada 6 pintu sebetulnya. 2 pintu di atas, dari bahu ini 2 pintu, terus bagian tengah 2 pintu di tengah, terus 2 pintu di bagian pinggang ke bawah. Cuma karena kita sebut cisau itu artinya kan lengketan tangan, jadi bagian pintu bawah ini tidak kita serang dulu ya, itu nanti masuknya ke jike atau lengketan kaki. Karena kita belajar cisau drill, maka yang kita pakai hanya 4 pintu. Pintu itu seperti kayak pintu, dia tempatnya keluar masuk orang ya. Oke, sekarang saya dengan Yasin ya. Nah, dari sini pas waktu kita melakukan punsau atau rolling hands, kita sebut aja ini drill pertama ya. Drill pertama ini masuknya dari tangan saya melakukan pongsau. Jadi saya harus merasakan tangannya, sikunya. Yang idealnya nih kalau tangan yang futsal ini sikunya harus masuk. Tapi kadang-kadang pas waktu bergerak, kadang-kadang dia bisa miss. Nah, ini yang disebut latihan rasa. Nah, jadi kalau dia bagus, dia selalu menjaga sikunya, saya nggak bisa masuk. Saya susah sekali untuk masuk, saya pasti terdiflek. Ya. Tapi pada suatu saat mungkin saya ganggu, nah dia lupa kalau sikunya ini sedikit keluar. Nah, waktu saya merasakan siku yang di sini dia sedikit keluar, saya bisa masuk. Nah, di pintu tengah. Kalau saya mau masuk ke atas, misalnya ini sikumu agak keluar sedikit, nah ini saya bisa masuk. Ya. Jadi ini teknik masuk itu sebetulnya kita juga merasakan di mana adanya suatu kesalahan postur atau tenaga di lawan. Nah, ini saya nggak bisa karena dia terjaga. Jadi harus dirasakan. Nah, ini masuk. Nah, jadi di situ. Nah, teknik kedua, mungkin kamu bisa lebih dekat lagi, atau mungkin di belakang saya. Di belakang saya, tapi kamu melihat ini, mungkin dari atas juga boleh. Jadi supaya kelihatan ini. Ya. Atau dari bawah juga kalau kamu mau. Ya. Jadi dilihat sikunya ya. Kamu bikin yang benar dulu. Sikunya masuk ya. Kalau sikunya masuk, saya nyerang begini pasti ke deflect. Saya nggak bisa masuk karena selalu dijaga sama sikunya. Tapi sekarang kamu bikin kesalahan. Sikumu tiba-tiba agak floating, mengambang. Nah, di sini saya bisa masuk. Ya, di situ. Jadi kita ngerasain di situ. Untuk praktisi yang bagus, dia selalu menjaga tangan futsal ini sikunya selalu masuk. Nah, terus drill kedua. Ya, jadi gas dari tangannya Yasin ini dari bong on the way, artinya dalam perjalanan dia turun menuju ke tansal, tangan saya nembus ke depan. Nah, terus yang tangan bong saya sedikit neken. Jadi saya nggak bisa mukul pas waktu dia tangannya sudah benar-benar turun. Kalau tangannya dia benar-benar turun, saya pukul dia kembali ke bong lagi. Nggak bisa ya. Atau kalau dia bong saya pukul juga nggak bisa. Jadi pas waktu on the way, terus ini saya pukul. Nah, ngerti ya? Jadi ini juga butuh timing sebetulnya. Latihan entrance ini, entry ini sebetulnya kita latihan timing. Nah, misalnya ini juga on the way. Nah, drill ketiga ini crossing hand. Nah, ini kalau dia bagus biasanya dia akan nggak mau di cross.
Cuma sekarang misalnya dia nggak mau ya, misalnya di cross ini nggak mau, artinya ini masih ada jarak, susah ya. Jadi untuk trapping, crossing trapping ini, dia tangannya lawan ini dia harus nyilang begini. Jadi caranya gimana? Siku saya yang foot ini saya masukin, bong saya sedikit saya silang. Jadi jaraknya harus benar-benar rapat, terus baru saya bisa pukul dia, kakinya maju ya. Kalau tidak susah, misalnya saya cuma asal begini tok susah, malah saya kena ya. Jadi ini kayak di cross begini, di cross naik baru masuk. Nah, jadi sedikit ditekan. Nah, di Wing Chun ini silang ini sebetulnya kesalahan karena kalau saya terlalu menyilang dia juga bisa menggunakan momentum untuk masuk. Nah, jadi kadang-kadang cross ini bisa terjadi tidak sengaja atau kita bisa membuat lawan untuk crossing. Misalnya saya membuat lawan untuk crossing, saya pura-pura begini. Nah, dia sudah crossing, tapi ini meskipun sudah crossing, ini nggak bagus, jaraknya masih terlalu jauh. Jadi kadang-kadang kita nipu sedikit. Misalnya saya nipu begini, nah ini kan sudah crossing. Nah, jadi dengan pancingan atau dia nggak sengaja, dia nge-cross sendiri. Nah, seperti itu ya. Itu drill ketiga. Drill keempat ini yang disebut teknik lansau. Lansau itu artinya bar arm, teknik palang. Itu kita bagi jadi dua. Teknik palang pertama dari tangan yang di atas, dari futsal, ya, yang futsal tangan saya di atas, tapi ngambilnya dari bawah. Ya, kamu kelihatan, kamu bisa muter kalau mau. Nah, dari sini juga boleh. Nah, dari sini ya. Ini jaraknya juga harus seminim mungkin, maksimal sejengkal. Lebih dari itu nggak bagus. Jadi usahakan jaraknya sejengkal. Sudah sejengkal begini, tangan saya yang ini dia harus tetap ngontrol tangannya Yasin. Jadi ya gesek, nggak boleh lepas. Digesek. Nah, ini tangannya ini saya tangkap, saya kontrol. Nah, ini teknik Yat Fu Yi, artinya teknik satu lengan tangan mengontrol dua tangan. Nah, terus ini strike. Nah, ini teknik yang saya pakai ini lansau. Ini ada di jurus di Shunin Tao ada, di Changkyu ada. Nah, teknik lan kedua ini dari bong. Dari bong, jaraknya juga harus pas. Nah, ini tangan saya ini saya bisa megang begini, saya bisa megang begini. Nah, ini tangannya harus tetap ini. Terus siku saya harus going over, artinya dia harus melewatin di atas. Ini seperti teknik di Yuji, di teknik sikuan. Nah, itu teknik berikutnya. Nah, kalau tangannya terlalu jauh nggak bisa. Nah, jadi bikin tangannya lawan mendekat. Nah, ini baru teknik entrance-nya di situ ya. Ini kelima, lapsal, teknik tangkapan dari pintu dalam. Jadi ini kembali lagi, pas tangan atas saya ini turun, tangan saya yang bong ini tiba-tiba berubah jadi lapsal. Waktu saya mukul, ini harus tetap ada gesekan. Ini narik sekarang. Nah, nggak boleh. Waktu saya begini, nggak boleh begini. Karena dia bisa lepas ya. Jadi meskipun saya lap, dia tetap nempel ya. Ini teknik berikutnya. Teknik ke berapa? 5. Teknik ke-6 ini dari lapsal pintu luar. Nah, ini saya pelan-pelan. Ini kita ignore nggak apa-apa, karena waktu dia nyerang, tangannya akan terganggu sama tangannya dia sendiri. Ya, jadi ini juga sama, bikin tangannya secengkal, kalau bisa kurang, kalau bisa agak nyilang sedikit, terus baru kita lelap dari bawah. Ini bisa pukulan, bisa begini, terserah. Teknik berikutnya ini dari teknik Hyun. Hyun ke Toksao. Jadi Toksao dulu ke Hyun. Jadi tangan saya yang bongsao. Artinya begini. Ini saya putar pergelangan tangan saya, terus saya naikin ke atas. Waktu saya naikin ke atas biasanya dia agak melawan. Melawannya kemana? Ke bawah kan ya. Nah, terus saya ikutin. Nah, ini kembali lagi jaraknya harus deket. Kesininya deket, kesininya deket. Kalau jaraknya terlalu jauh, nggak akan berfungsi. Jadi jaraknya harus sedekat mungkin, ya, sedekat mungkin begini. Terus saya angkat begini, terus saya baru turunin begini. Ya, jadi cepatnya begini. Nah, itu teknik.
Trapping lewat teknik Hearn, taksal itu lifting palm, terus ke pressing down palm. Nah, jadi dia diangkat. Kalau nggak diangkat nggak bisa. Kalau saya cuma begini tok nggak bisa. Ya. Cuma going over gini nggak bisa. Jadi saya harus pancing dia ke atas. Dia pasti akan turun ke bawah. Ini nggak berhasil karena jaraknya terlalu jauh. Jadi, nah segini. Nah, jadi jaraknya untuk trapping itu jaraknya harus seminimal mungkin. Kalau bisa agak sedikit crossing. Nah, itu beberapa teknik drill untuk entry. Sebetulnya nanti masih banyak lagi, cuma itu yang kita pakai sekarang.